Ya, oke. Aduh, aduh, aduh. Ya, halo semuanya. Wah, jarang-jarang nih kan gue bikin video, tapi kali ini gue bikin videonya siang-siang nih. Nggak siang sih, sore sini ya. Jadi ya, halo semuanya. Kali ini gue akan, ini kayaknya video pertama gue sharing impresi ya. Jadi gue tidak akan melakukan review lagi, jadi gue akan sharing impresi. Ini adalah impresi gue tentang salah satu IM dari Elysian ya, yaitu Elysian Pilgrim. Nah, jadi backgroundnya dulu ya. Jadi sebelumnya kalau kalian tahu, gue tuh suka yang natural tapi lebih ke treble-nya tuh yang lebih energik gitu ya. Jadi gue tuh suka banget ayamnya si Elysian, itu si Elysian Annihilator. Cuma masalahnya harganya lumayan mahal dan gue belum sempat punya kemampuan lah untuk beli. Jadi akhirnya si Elysian ngadain giveaway, hadiahnya itu Annihilator sama Pilgrim. Gue ikutin dan ternyata beruntungnya gue ternyata menang si Elysian Annihilator ini. Elysian Pilgrim ini gitu. Sebenarnya gue kepengennya sih Annihilator ya, cuma masalahnya karena ya namanya rezeki, cuma alhamdulillah lah udah syukur dapet si Pilgrim ini gitu. Jadi to be honest, gue sebelumnya sebenarnya nggak ada rencana untuk nge-review ini sama sekali. Ternyata karena dapet giveaway jadi kayak wah lumayan nih buat jadi konten gitu ya. Sekalian juga gue tes apakah suaranya bagus atau enggak, sesuai selera gue atau enggak gitu. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas dari boxnya dulu ya. Ayam ini kurang lebih harganya sekitar, kalau gue nggak salah di bawah 7 juta kalau gue nggak salah. Terus dia ini ada dua jenis, si Pilgrim yang biasa nih, yang putih ini, sama si Pilgrim Noir. Pilgrim Noir apa Noir ya? Gue tulisannya sih Noir ya, cuma bacanya kayak Noir deh. Jadi si Pilgrim Noir itu dia collab sama efek audio, itu si pembuat kabel ya, pembuat kabel efek audio Eros S, tapi Eros S-nya custom made gitu. Jadi bukan Eros S yang biasa kalau gua nggak salah ya. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi gua nggak tahu perbedaannya di mananya selain dari estetikanya gitu. Nah, jadi kalau si Pilgrim ini dia beda, bedanya itu adalah selain tampilannya sama kabelnya, dia juga konfigurasinya beda nih. Jadi kalau si Pilgrim ini dia punya 1 DD plus 3 BA, tapi 3 BA-nya itu adalah konfigurasinya 2 untuk high dan satunya itu untuk mid kalau gua nggak salah. Dan BA-nya ini apa tuh namanya? Beda ya, ada yang Sonion, ada yang BA biasa kalau gua nggak salah. Nah, kemudian yang satu lagi, kalau si Noir itu dia 1 DD sama 3 BA juga, cuma BA-nya itu 2 yang di mid. Kalau gua nggak salah 2 di mid, tapi yang satunya tuh ke low mid gitu, kalau gua nggak salah ya. Sedangkan dia untuk high-nya atau untuk treble-nya dia cuma 1 gitu. Jadi gua nggak akan bahas si Noir, gua akan bahas si Pilgrim putih aja nih. Kita bilangnya Pilgrim putih aja ya. Ini boxnya kurang lebih kayak gini. Untuk harga 7 juta sih sebenarnya nih oke banget ya. Menurut gua looks-nya keren. Ya kayak kotak-kotak jam gitu ya. Di sini ada keterangannya, gua dapet yang 4,4 mm untuk konektornya gitu. Kita buka dulu, set. Nah, ntar kita pinggirin dulu lah. Nah, ini tadinya ada ayamnya, cuma udah gua ambil, jadi nanti akan gua kasih lihat lah ke kalian ya. Terus dalam sini sebenarnya ini kalau untuk ayam seharga 7 jutaan ini sebenarnya menurut gua nih oke banget ya. Unboxingnya tuh kayak mewah banget gitu menurut gua. Nah, cuman kalau secara aksesoris sebenarnya menurut gue ini masih termasuk minim. Nanti kita akan bahas karena aksesorisnya cuma dikit. Ini ada warranty card, terus ini ada wipe gitu, si cleaning wipe, sama ada kitab yang nggak akan pernah gue baca. Kita masukin aja dulu. Aduh dulu. Nah, sebenarnya kalau dari boxnya udah keren. Nih dalamnya nanti ada carrying case-nya. Tapi masalahnya aksesorisnya tuh sebenarnya nggak gitu banyak, Pak. Nah, ini yang sebenarnya bisa menurut gue agak disayangkan ya, karena gue prefer aksesorisnya tuh agak lebih mewah lah gitu, agak lebih komplit lah, paling nggak ear tips atau lain-lainnya. Nah, ini si carrying case-nya ya. Carrying case-nya kayak gini, menurut gue keren banget, warnanya putih. Gue sih suka, cuman lagi-lagi kalau warna putih seperti kalian tahu ya, gue tuh pernah nge-review si Oxygen juga sama si Origin, kalau gue nggak salah. Itu kan carrying case-nya juga putih tuh. Nah, itu gue agak worry karena agak cepet kotor gitu. Nah, jadi ini sih ayam sama kabelnya. Terus di sini ada cleaning brush ya, ada cleaning brush untuk ayamnya itu sendiri. Terus kemudian sama ini adalah apa nih? Ear tipsnya. Nah, ear tipsnya ini kita dapat si ear tips si SpinFit, kelihatan ya, SpinFit, the ultimate silicone ear tips. Nah, dia tuh sebenarnya dikasih cuma ini doang nih, Pak. Cuma 3 pasang ear tips ini doang gitu. Nah, sebenarnya ear tipsnya sih bagus ya, SpinFit. Kalau gue sih suka gitu. Cuman masalahnya ya untuk harga 7 juta gue berharap paling nggak ear tipsnya nambah lah gitu, atau
kabelnya tuh modular lah gitu. Ini kabelnya juga nggak modular gitu. Jadi menurut gue sih agak disayangkan untuk dari sisi aksesoris ya gitu. Cuman secara unboxing experience sama untuk quality-nya nih oke banget gitu. Oke, kita langsung bahas dari si IM-nya ini sama si kabelnya ya. Kita bahas dari sisi kabelnya dulu deh. Nah, kabelnya ini dia 2 braid, kabelnya 2 braid. Sebenarnya untuk bahannya sendiri ini mengingatkan gue sama bahan kabel-kabelnya Sifga Kue ya, Sifga Kue, gue bilangnya Sifga Kue aja lah. Kurang lebih mirip, cuma ini materialnya gue entah kenapa gue ngerasa dia agak lebih mahal lah gitu. Beda sama Sifga Kue yang harganya kurang lebih kan 1 jutaan gitu. Kalau saya jadi lebih mahal, build quality-nya kerasa lebih bagus, 2 braid kayak tadi gue bilang. Ini gue dapat konektornya 4,4 mm ya. Tadi kayak ada di boxnya. Nah, cuman problemnya itu adalah ini yang gua nggak suka sebenarnya sama si Elysian IM ini ya. Dia konektornya itu Pak, si konektornya ini dia tuh pakainya tuh bukan MMCX ya. Kalau kalian lihat kan yang belum tahu ya, Bang dia MMCX ya, bukan. Ini adalah Pentacon Ear. Jadi bedanya itu gampangnya itu adalah kalau MMCX tuh dia biasanya full Pak. Jadi cuma kayak apa ya, istilahnya kayak pentil gitulah. Nah, kalau ini tuh ada lubangnya tuh, kayak ada corongnya gitu. Nah, ini nanti masuk di si IM-nya nih. Jadi kalau kalian lihat tuh kayak ada besinya gitu. Nah, itu ntar yang dimasukin ke si corongnya gitu. Kayak kabelnya kita pinggirin dulu. Nah, ini untuk IM-nya sendiri, kalau kalian lihat sebenarnya kalau secara desain ya, to be honest gue suka banget desainnya. Bener-bener keren banget. Bentuknya tuh kayak classy, cantik lah pokoknya ya. Terus ada lambang Elysian-nya. Cuman mungkin ini kan bahannya kan kayak ada campuran logamnya gitu ya. Nah, ini yang gue kurang suka nih sebenarnya karena ini tuh gampang banget ke bentur-bentur, gampang banget lecet. Jadi kalau misalnya kebentur gini nih, coba. Kedengeran nggak sih? Ntar. Nah, tuh kedengeran kan. Nah, itu tuh. Jadi kayak mudah banget kebaret gitu. Itu yang gue kurang suka. Dan ini kan dia kayak ada warna apa ya, pantulan kayak silver atau cerminnya gitu ya. Nah, ini tuh kalau misalnya ke kopek-kopek tuh aduh jelek banget deh gitu. Gue pernah lihat soalnya yang waktu itu demo. Nah, terus habis itu kalau secara bodinya sendiri sebenarnya untuk konfigurasi 4 driver sebenarnya sih nggak terlalu tebel-tebel banget ya. Maksudnya standar-standar aja kalau IM untuk dengan driver segini. Cuman gue yang problem itu adalah dia kan nozzle-nya sebenarnya kan ya bisa dibilang panjangnya sebenarnya sama aja Pak. Maksudnya panjangnya itu termasuk standar. Cuman problemnya itu adalah dia nih bodinya nih flat. Pertama bodinya flat. Nah, bodinya tuh flat. Ini corongnya tuh agak kurang ke dalam gitu loh. Agak kurang manjang gitu ya. Nah, ini tuh misalkan gue ambil contoh kayak gue ambil si Zigat Estrella aja deh. Nah, kalau kalian lihat nih ya, ini kan nozzle-nya tuh agak ada corong majunya nih. Nah, ini tuh enak nih. Ini kalau di kuping gue tuh masuknya tuh pas gitu, nggak fittingnya tuh enak. Nah, sedangkan kalau ini tuh kayak kurang ke dalam gitu. Alhasil apa? Jadi kalau misalkan lu harus nyolok ke dalam banget, ininya tuh benturan ke kuping lu gitu. Nah, jadi to be honest kalau lu mau fitting IM ini kalau di kuping gua ya, kuping gua kan lumayan gede gitu. Gua butuh ear tips yang cocok untuk fitting di kuping gua. Jadi gua pakai ear tips si Spinfit W1 Premium ini ya. Jadi ini kenapa gue pakai karena ini suaranya menurut gue cukup balance, terus habis itu untuk kenyamanan nyaman banget dan bisa ngasih seal yang bagus gitu, nggak kedap-kedap banget tapi juga nggak terlalu loose lah gitu. Jadi gue suka kalau gue pakai ke si IM ini gitu. Kenapa gue nggak pakai Spinfit yang tadi dibawa? Karena gue udah coba kurang cocok lah. Gue lebih cocok pakai si Spinfit W1 Premium ini gitu. Oke, kita bahas dari impresi suaranya ya Bang. Impresi suaranya gimana Bang? Kita bahas dari sisi low frekuensinya dulu. To be honest, untuk harga 6 jutaan, ya 7 juta kurang lah ya. Si Pilgrim ini menurut gue adalah dia punya low frekuensi yang menurut gue balance ya. Jadi balance itu antara sub bass sama mid bass-nya menurut gue balance. Dia nggak ada yang cenderung ke sub bass atau yang ke mid bass gitu ya. Nah yang gue suka itu adalah dia untuk impact-nya baik sub bass maupun mid bass tuh bisa dibilang average gitu. Jadi average itu tampinya dapet, punchy-nya dapet, rumble-nya juga berasa. Dia nggak terlalu meaty, nggak terlalu kerasa tebel ya. Jadi kalau misalkan teman-teman suka gue sukanya yang tebel banget nih Bang. Nah, lu kalau nyari ayam ini udah pasti dia nggak tebel gitu ya. Jadi lu bisa ngerasain dia bodinya pas gitu dan kerasa cukup dinamis. Nah, kerasa cukup dinamisnya jadinya gue ngerasa dia sub bass-nya sama mid bass-nya ini jadi kerasa lebih bisa bernafas gitu. Gue kan nggak gitu suka yang kayak terlalu boomy banget juga.
bumi itu yang kayak jadi kayak tebel banget yang jadi bikin kadang-kadang tuh bikin cepet capek, atau buat orang yang kayak gue yang misalkan nggak terlalu suka apa tuh namanya, nggak bukan yang basket ya, itu akan kerasa capek banget, Pak. Nah, jadi kalau misalnya di ayam ini sebenarnya ini benar-benar balance, average, untuk kayak tadi gue bilang ya, speed-nya tuh average banget, rumble-nya juga pas. Nah, yang paling menarik adalah memang si ayam ini tuh kalau lu dengerin pertama kali, lu pasti akan ngerasa, "Ah, ini mah sub bass sama mid bass-nya mah biasa aja nih, nggak ada yang menarik." Kayak, mau lu treble head, mau lu itu bass head, lu pasti akan ngerasa kayak biasa aja. Sebenarnya enggak, karena si IM ini memang di-tuning lebih ke arah yang, tonalnya itu layback, Pak, yang, nyantuy gitu. Jadi istilahnya tuh dia bukan, low frekuensi yang di-setting atau di-tuning untuk lagu-lagu yang energik gitu. Jadi kalau misalkan, "Bang, gue suka lagu batu dan besi nih, terus gue beli IM ini biar gue bisa dapetin teknikalitas low frekuensi yang bagus dengan, apa tuh namanya, quantity dan kualitas yang bagus," gua rasa lu salah ya, karena ini speed-nya, sangat nyantai sekali dan memang bukan untuk orang yang mengejar, fokus di low frekuensi gitu. Tapi secara teknikalitas, dan kualitas menurut gue ini sangat bagus, dinamis sekali dan gue bisa ngerasain low frekuensi yang lebih bisa bernafas ya. Jadi, bukan yang mendem, bukan yang boomy, bukan yang over, jadi benar-benar menurut gue pas secara, quantity dan quality. Nah, paling problemnya di gua itu adalah dia ini menurut gua sub bass-nya itu kerasa kurang imersif. Jadi posisinya itu adalah si sub bass-nya itu kerasa, biasanya kan agak mengepung ya, gue suka tuh yang mengepung apalagi dengan, ekor dan dentuman yang gede gitu. Tapi ini enggak, dia agak sedikit mundur dan, posisinya itu agak sedikit ke belakang sedikit. Jadi ketika dengan sub bass yang, power dan impact-nya ini average aja, jadi kerasanya tuh kurang mengepung. Jadi emang bener-bener istilahnya tuh apa ya, dia tuh nggak show off gitu. Jadi bener-bener pas aja menurut gua untuk, ngedeliver lagu, yang santai gitu ya. Tapi lagi-lagi untuk lagu yang santai, bukan untuk lagu yang energik. Nah, sekarang sisi mid-nya. Nah, aspek mid ini adalah aspek yang menurut gua ini paling ditonjolin dari IM ini ya. Alasannya kenapa? Menurut gua ini adalah salah satu IM dengan vokal terbaik untuk rentang harga kurang lebih sekitar, $500 atau $600 ke bawah ya, gitu. Jadi gue suka banget vokalnya. Menurut gue vokalnya ini sweet banget, manis, posisinya forward. Gue ngerasain yang kalau istilahnya orang tuh, "Bang, ini vokalnya serak-serak becek gitu ya." Ini kayaknya serak-serak banjir kayaknya deh menurut gue. Jadi bener-bener enak banget mau vokal pria, wanita, lu bener-bener ngerasain emosi setiap lagu yang dinyanyiin untuk, apa tuh namanya, mau dari low, high, atau, mid, note-nya ya itu kerasa pas banget menurut gue. Jadi kalau buat temen-temen istilahnya misalkan kayak lu misalkan dulu lu punya Origin nih, si Tanjim Origin kan itu vokalnya bagus banget ya gitu. Lu pengen upgrade tapi lu nggak mau yang istilahnya tuh lu cuma pengen upgrade selain vokalnya juga lu pengen upgrade teknikalitasnya gitu. Gua rasa ini opsi yang paling bagus untuk lu upgrade gitu dengan tanpa harus lu ngejar, tuningan yang energik atau apapun. Jadi menurut gue ini pas banget menurut gue untuk, ngejar mid ya, mid centric. Nah, sedangkan untuk treble gimana, Bang? Treble-nya ini juga hampir mirip sama si low frekuensinya, dia di-setting atau di-tuning bukan untuk, IM atau untuk sorry, bukan untuk lagu-lagu yang energik ya. Jadi menurut gue ini treble-nya bener-bener soft banget, treble-nya soft banget, nyantai banget, tapi yang paling gue suka itu adalah dia cukup bisa mendeliver semua micro detail dengan baik. Gue bisa ngerasain micro detail dengan baik, treble-nya tidak nyemprot sama sekali ke tuning dengan bagus. Gue nggak merasain apa ya, treble yang ofensif gitu ya, yang bener-bener bikin capek, yang nyemprot itu enggak. Cuman lagi-lagi ya, kalau buat temen-temen, gue akan selalu ingatkan, karena kalau buat orang yang, gue sesekali pengen dengerin lagu yang energik nih, terus lu pas denger lagu ini lu berharap yang headbanging, simbal, ces 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 lah ibaratnya gitu ya, itu udah pasti lu salah banget lah kalau pilih IM ini. Karena memang IM ini menurut gue dituning untuk, lu pengen dengerin teknikalitas yang bagus dengan vokal yang, sangat luar biasa lah menurut gue ya. Tapi, ini untuk long listening, Pak. Jadi ini menurut gue itu di-tuning memang untuk itu. Tapi kalau again, kalau lu mau lagu yang energik, istilahnya lu berangkat kantor, lu pengen lagu yang semangat gitu, lu pakai denger IM ini gua rasa lu malah jadi ngantuk gitu takutnya, karena memang sesantai itu si IM ini gitu. Untuk clarity, ini one of the cleaner ya, pokoknya salah satu IM yang paling bersih menurut gua di rentang harganya, memang clean sekali, enak sekali, gua nggak ada ngerasain sibilance atau harshness sama sekali di IM ini. Kemudian,
untuk soundstage-nya menurut gue ini di atas rata-rata. Suara vokalnya tadi walaupun dia sweet, kerasa airy, dan dia soundstage-nya tuh lebar, Pak. Jadi gue nggak ngerasain tuh yang namanya mendem, nggak ada tuh yang namanya intimate, atau misalnya kayak nempel-nempel tuh nggak, bener-bener open banget suara soundstage-nya. Nah untuk imaging, memang untuk 3D imaging-nya gue nggak ngerasain yang kayak perputaran holografik di kepala lu tuh memang bukan sesuatu yang eksepsional banget ya. Memang nggak ada di IM ini kalau lu cari suara itu. Tapi kalau lu mencari separasi yang pas, kemudian layering yang bagus, lu tetap bisa mendengarkan di IM ini dengan micro detail yang pas juga di rentang harganya. Tapi lagi-lagi kayak tadi gue bilang, IM ini memang dituning untuk sesuatu yang lu long listening dan lu buat dengerin secara nyaman lah gitu. Lu kalau misalkan kayak Sabtu pagi atau misalkan Minggu pagi sambil nyeduh kopi, makan gorengan gitu ya, terus habis itu sambil nyantai, wah ini cocok banget sih menurut gua gitu. Kemudian untuk kabelnya sendiri, to be honest, kalau untuk selera gua ya, gua tuh sebenarnya kepengen IM ini tuh lebih semangat gitu. Nah, untuk lebih semangat, low frekuensi sama high frekuensinya, gua pairing ke si Ferus Lavender ini, Ferus 4 modi sama 4 magni ya. Cuman ini kan gue punyanya yang 2 pin. Nah, jadi gua pasangin konektor kayak gini, Pak. Ini konektornya PW Audio. Dia jadi konektor antara 2 pin, konverternya ke Pentacon ear gitu, biar bisa masuk ke siapa nih namanya? Si Pilgrim gitu. Gue pakein ini biar karena si kabel ini kan kalau lihat review gue ini dia lebih ke arah V-shape dan clarity-nya bagus banget gitu ya. Jadi vokalnya agak sedikit mundur memang, tapi gue ngerasa low frekuensi sama high frekuensi jadi lebih semangat. Atau lu bisa juga improve kalau misalkan lu punya kabel VJC, lu bisa pakai kabel VJC yang hair sini ya, karena ini menurut gue fun banget, akan lebih energik juga tuh nih, improve suaranya. Atau lu bisa pakai VJC Prabu ya, Prabu apa Wiryo ya, yang abu-abu. Yang abu-abu tuh Prabu harusnya. Nah, lu bisa pakai si VJC itu. Gue lupa, lu bisa cek di review kabel gue yang VJC itu juga nambah power secara balance dan dia lebih meningkatkan energik dari si IM-nya. Nah, untuk ear tips-nya sendiri, kalau misalkan lu mau ningkatin, kalau saran gue lu ningkatin low frekuensinya ya. Low frekuensinya lu bisa pakai Phanon Liqueur, udah jelas. Ini untuk naikin bass-nya. Atau kalau misalkan lu pengen, gue udah suka bang, gue nggak mau yang ribet-ribet, gue nggak mau ngerubah lagi tonalnya, misalkan gitu. Ya saran gue lu bisa pakai Spinfit W1 Premium aja, atau lu pakai Eletec Barox ya, atau si JVC Spiral Dot, karena itu menurut gue yang paling nyaman di kuping lu untuk lu pakai long listening gitu. Nah untuk source-nya sendiri, lagi-lagi tergantung apa yang mau lu improve. Kalau gue pribadi, gue akan pakai source yang balance ya, yang detail, balance. Mungkin gue akan pakai Vio Q15, walaupun ini agak sedikit lebih lebih bright ya sebenarnya, tapi ini secara detail improve banget. Gue lebih suka pakai ini, atau gue pakai source gue yang ningkatin bass juga sedikit warm, sama dia analog yaitu si Mojo 2. Atau kalau teman-teman misalkan punya source yang lain yang lebih warm, mungkin kalian bisa pakai itu juga. Mungkin itu aja review gue kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bang, compare dong bang sama IM ABCD. Sebenarnya gue pengen aja bahas, cuman takut videonya kepanjangan. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau tanya di kolom komentar, nanti akan gue jawab kalau gue pernah coba. Mungkin segitu aja impresi gue kali ini. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe. Kalau misalnya kalian nggak suka, ya udah subscribe aja lah ya, biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Kalau kuping lu masih dipakai, ya dipercaya. Kalau lu nggak percaya, ya terserah lu aja lah. Gue nggak maksain pendapat. Oke, udah gitu aja. Bye-bye.